Ih, apaan nih, Le? Nih, yang ini nih, coba lu lihat. Bacot. Bacot ah. Bacot. Bacot ah. Bacot. Kalau yang ini gimana nih? Coba lihat nih. Alam bacot. Lo percaya nggak pemberian nama itu adalah bagian dari doa dan harapan dari orang tua? Percaya banget. Iya, Percaya. Iya. tuh percaya sih bre. Percaya. Iya. Mana mungkin orang tua lu ngasih nama asal-asalan. Pasti ada arti-artinya lah. Semua nama itu yang diberikan oleh orang tua, nggak akan nama yang asal. Pasti semua itu udah diisi oleh doa dan arti yang sangat dipilih. Pernah nggak sih lo merasa melenceng dari harapan dan doa nama lo itu? Pernah melenceng dan merasa bersalah dengan orang tua. Udah pasti pernah dalam perjalanan hidup gue, tapi tugas gue untuk meluruskan itu lagi. Sering banget. Bapak gue pengennya ke kanan, gue nya kemana-mana. Cus, muter. Pernah. Itu soalnya kan nama gue nih Haikal Yazid nih. Yang gue tahu artinya Yazid doang. Yazid itu artinya jalan yang lurus. Ya dulu sampai sekarang juga hidup gue masih belok-belok dah. Nggak tahu juga sih gue, kalau tanya mak gue pakainya ada, tapi kalau gue sendiri gue nggak tahu kan. Sampai saat ini sih belum ya. Sering, tapi balik lagi ke poinnya, semua itu yang diucapkan oleh orang tua pasti kebaikan. Pasti gue balikin mindsetnya ke dalam diri gue. Pernah nggak sih lo masuk di tingkat di mana lo merasa hidup lo hancur? Pernah. Kenapa? Di saat gue menyanyiakan hasil pemberian orang tua dan gue pakai yang buat hal yang enggak, yang negatif lah. Pasti, pernah banget. Di saat lo menyadari kalau lo belum bisa menyenangkan orang tua lo dan lo belum bisa memberikan yang terbaik di hidup lo untuk orang tua lo dan keluarga lo dan orang sekitar lo. Pernah. Bahkan mungkin kayaknya sampai sekarang sih. Kenapa? Cuma karena gue apa yang gue cita-citakan selama ini belum gue sampean, kayak udah nggak ada jalan aja gitu gue untuk mencapai cita-cita gue itu. Makanya gue sering ngerasa hancur, sering ngerasa sedih. Kayak gue suka ngebandingin hidup gue sama teman-teman gue yang udah pada jadi gitu. Kayak kenapa gue masih di sini dan mereka udah di sana gitu. Sampai pada akhirnya ya itu pelan-pelan membaik sendiri sih. Maksud gue ya gue akhirnya percaya gue semua orang punya timeline masing-masing aja gitu. Di saat hidup gue hancur, pernah deh waktu gue gagal kuliah dah. Itu ngerasa, ya apalagi gue 2 kali kan gagal kuliah. Nah itu bisa, makanya nih sekarang gue mau ngebuktiin ya sama orang tua gue kalau gue bisa lah tanpa kuliah gitu. Pernah. Saat gue kuliah berantakan dan perempuan tikung orang dan orang tua lagi ribut, nah itu. Di masalah hidup gue di maskapai. Gue di-kick di maskapai ketika gue sign kontrak di situ. Gue di situ overconfident banget dan gue di situ bener-bener lupa sama apa yang ditanamkan oleh orang tua, apa tujuan hidup gue. Gue di situ itu bener-bener ya 1:1000 kali ya bisa ditandatangan kontrak dengan maskapai yang gue inginkan itu. Tapi gue bener-bener nggak menghargai apa yang gue dapat pada saat itu. Karena gue bener-bener di masa-masa kelam itulah lewat. Pernah pasti. Pada saat apa? Pada saat ya kita sakit, kita kehilangan pekerjaan, jauh dari orang tua, saat ditinggal orang tua. Bagaimana cara lo menghadapinya? Waktu itu lagi jatuh-jatuhnya, gue berusaha untuk coba ke masjid dan gue berdoa, gue sholat. Itu nanti bakal ditunjukin kok jalan-jalan untuk jalan keluarnya. Sampai sekarang ini. Gue cuma percaya orang-orang sekitar gue yang sukses itu bisa, dan orang tua gue bisa menghidupi gue sampai saat ini bisa. Kenapa gue enggak? Nangis, gue sering banget nangis. Asli.
Jujur gue ini. Iya. Yang pertama sih gue nggak coba ngeyakinin aja orang tua gitu kan kalau sukses tuh nggak mesti kita lulus dari kuliah gitu loh. Sukses bisa dari jalan mana aja. Ya, gue banyak jalan-jalan sama teman-teman. Nah, itu teman penting tuh. Banyak teman yang bisa bikin lo lupa segalanya. Ya menghadapinya sih intinya ya kita harus tetap berpikir dan bertindak positif ya. Jangan sampai hal-hal kayak gitu membawa kita ke perbuatan-perbuatan yang negatif. Ya memang susah tapi ya intinya ya harus banyak berkawan sama teman-teman yang positif lah. Gue ngalamin pada saat hidup gue hancur itu, gue ke teman gue cuman bilang sabar, dan sabar. Semua teman gue jawab sabar. Di situ cuman ada yang bisa support gue, bukan teman, bukan pacar, bukan siapapun, tapi orang tua gue. Gue balik lagi ke orang tua gue. Seancur-ancurnya gue, seanjing-anjingnya gue, sebangsat-bangsatnya gue kepada orang tua gue, tetap orang tua gue yang selalu support gue buat maju. Pesan yang ingin lo sampaikan untuk siapapun yang orang lo sayang, lo mau menyampaikan pesan apa? Yang gue buat sayangin, contohnya kayak orang tua. Ya gue cuma pengen minta maaf doang, karena gue kemarin udah menyanyiakan lah di saat orang tua gue masih ada utuh dua-duanya. Dan sekarang sampai pisah itu gue menyesal banget, belum bisa bagian mereka berdua. Untuk orang tua kali ya, untuk orang tua ya maafin ya ayah ibu, belum bisa buat ayah dan ibu bahagia, tapi pasti janji akan bisa buat ayah dan ibu bahagia pada waktunya. Gue sayang banget sama orang tua. Jangan sampai ngecewain orang tua. Cukup. Ya untuk orang tua gue sih pertama dah ya. Ya mudah-mudahan sih doa gue dah bisa hajiin mereka berdua dah. Sabar-sabar ya. Sama kelakuan aku yang masih begini aja. Ntar lama-lama juga berubah, tapi bertahap, nggak selamanya instan. Pesan yang ingin lo sampaikan untuk siapapun, untuk orang tua lo, apa yang lo anggap ada di dunia ini, terserah untuk siapa aja. Jangan lupa sama gue aja sih. Jadi diri lo sendiri, jangan pernah denger orang lain. Kalaupun lo harus denger orang lain, lo ambil baiknya karena yang bisa nyaring apapun yang masuk dalam hidup lo cuma lo doang. Dan terus explore diri lo dalam segala hal, karena kesempatan banyak datang dari luar sana kok. Tenang aja. Cukup sekian dan terima kasih.